Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan aktivitas kita. Khusus untuk kalian adalah untuk mengatur ya bagaimana strategi SNPTN SMA Negeri 5 Bandung agar sukses bagi semuanya. Salawat dan salam tak lupa mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk selalu meneladani apa-apa yang beliau sudah contohkan. Ibu Bapak yang kami hormati dan juga anak-anakku yang Bapak cintai, Alhamdulillah untuk siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan kedua pembekalan SNPTN terkait strategi ya, bagaimana pemilihan jurusan untuk nanti kalian melanjutkan ke PTN insya Allah ya. Baik, untuk efektivitas kita akan sama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Siang hari ini ada beberapa kegiatan ya, sub kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, baru saja kita lewati bersama. Kemudian yang kedua ada sambutan sekaligus pengarahan. Untuk siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Akademik. Untuk itu kepada Pak Suhendri kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya bisa mengikuti pertemuan pada siang hari ini dalam rangka, sebenarnya kalau kita melihat jadwal, ini adalah hari pertama dimulainya untuk pendaftaran SBMPTN sampai dengan tanggal 20 dengan tanggal bentar ya, kalau Pak 24 Februari ya, jadi 10 hari 10 hari ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas, rekan-rekan BK, koordinator BK ya, dan juga ibu-ibu wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Ini penting sekali mengawali hari pertama untuk pendaftarannya, tentunya banyak hal yang mungkin yang perlu nanti kalian pahami ya dalam pendaftaran nanti LTMPT ini. Tapi Bapak ingatkan, jangan sampai nanti ada yang tidak mendaftar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 24 Februari nanti. Nah, di dalam pertemuan pada hari ini nanti Ibu Gita sebagai narasumber ya utama, dibantu oleh rekan-rekan nanti dari bimbingan konseling ya, itu bisa memberikan tentunya pencerahan terkait dengan pendaftaran dan juga strategi-strategi yang lain. Jadi silakan kalian simak ini karena hal ini sangat penting untuk kalian ya dapatkan informasinya sehingga nanti akan menentukan bagi kalian tentunya kepada pilihan perguruan tinggi dan pilihan program studi dalam nanti menentukan. Nah, hanya Bapak ingatkan bahwa pesaing kalian itu sudah jelas ya. Semua sekolah yang ada di Indonesia ya sebagai pesaing kalian. Berarti pola pikir yang harus kalian nanti miliki, kembangkan dan sikapi itu adalah bahwa sekarang adalah pesaing kita adalah terbuka. Jadi bukan persaingan internal, tapi ada persaingan yang semakin luas ya. Jadi sudah berskala nasional. Nah, sehingga tentunya dengan strategi yang nanti disampaikan oleh Ibu Gita dan juga mungkin juga nanti ya dengan konsultasi kalian ya ke berbagai pihak, terutama nanti juga ya, kepada guru BK terutama di sini ya baik secara online maupun secara langsung tatap muka
asal dengan tentunya persetujuan dan kesepakatan dengan Ibu dan Bapak BK, silakan nanti ya itu diatur sehingga nanti apa yang menjadi keinginan kalian dan harapan kami di SMA Negeri 5 Bandung juga itu bisa terwujud ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan selamat bagi kalian untuk mengikuti kegiatan ini, ikuti dengan seksama, dengan ya teliti dan juga pahami sehingga nanti pada saat melakukan proses pendaftaran itu sudah bisa melakukan pendaftaran tanpa ada hal-hal yang menjadi kendala. Itu saja kepada Bu Gita dan rekan-rekan di BK. Saya mengucapkan terima kasih ya atas pertemuan di awal pendaftaran SPTN ini. Mudah-mudahan akan memberikan ya pemahaman yang pantas ya bagi para siswa yang eligible ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan sekaligus arahan, patut digarisbawahi ya Nak ya, bahwa persaingan ini tidak hanya antara kita di SMA 5, pada prinsipnya kalian sudah lolos dari 40% itu kalian kompetitif begitu ya. Nah, jangan sampai kalian yang kompetitif ini bersaing hanya dengan teman sendiri di lokal gitu ya SMA 5, tapi harus bisa keluar dari itu. Maka harus saling terbuka, harus komit dengan pilihan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ya. Baik, selanjutnya kami silakan kepada pihak BK untuk menyampaikan paparan. Cek Bu Gita, ada Bu Gita, ada Bu Heni. Jadi nanti ada sub ya, sub bidangnya nanti sub kegiatannya di split saja, dipilah oleh Bu Gita. Ini ada mulai dari pemisahan atau profil tahun yang lalu gitu ya. Dari mulai ekspos profil tahun yang lalu, kemudian ekspos keketatan untuk yang tahun sekarang, kemudian strategi pemilihan jurusan untuk tahun sekarang ya. Jadi ada 3 sub kegiatan. Untuk itu kami persilakan kepada teman-teman di BK dipandu ya melalui Bu Gita untuk menyampaikan bagaimana teknisnya ya tentang paparan 3 hal tadi. Jadi yang pertama sekali lagi profil lulusan tahun yang lalu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tentang tingkat keketatan di tiap jurusan dan universitas di tahun yang ini. Bagaimana kecenderungan pemilihan kalian. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi yang harus kita lakukan supaya kemudian tahun ini kita berhasil seluruhnya insya Allah ya. Baik, kami silakan kepada Ibu Gita untuk membagi pengaturannya seperti apa. Ya. Silakan Bu Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Jadi ini Ibu akan bagi sesi pertama yaitu penayangan profil oleh Ibu Reski. Nah ini profil itu sama dengan pembekalan kita yang pertama, disimak lagi saja karena tidak akan tidak akan diperlambat ya Bu Reski. Jadi profil sekilas, kemudian berikutnya akan Ibu tayangkan rata-rata nilai dari yang diterima SNMPTN tahun yang lalu. Berikutnya posisi Ananda semua, posisi persaingan dengan teman-teman Ananda di SMA Negeri 5 dari hasil Google Form. Google Form yang kedua khusus eligible. Demikian, mangga dipersilakan Ibu Reski. Mangga, hatur nuhun Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ditayangkan profil yang tahun kemarin. Harus sama host ya. Jangan sambil. Ayo Pak Sandi. Ditunggu sebentar, nanti akan ditayangkan oleh Pak Sandi.
Mute. Sudah? Dah. Nah, ini banyak nu masuk-masuk ya. Nah, ini profil perguruan tinggi dan jurusan semester tahun lalu. Distribusi siswa yang diterima jalur SNMPTN tahun 2019-2020 sebanyak ITB 26, UNPAD 24 orang, UPI 5 orang, IPB 2 orang, UI 1 orang, Polman 1 orang. Jadi jumlah totalnya ada 59 orang yang masuk jalur SNMPTN untuk tahun 2020. Jurusannya diantaranya yang masuk UNPAD ada akuntansi, humas, ekbank, Fikom, ilmu hukum, bisnis digital, manajemen, manajemen komunikasi, hubungan internasional, informatika, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, psikologi, MIPA, teknologi pangan, dan farmasi. Jumlahnya ada 24 orang. Itu untuk UNPAD. Kalau untuk ITB 26 orang. Tidak ada dari 3C. Kalau dari 3C ke 3D nggak bisa. Nah, untuk ITB, SBM ada 3 orang, FTI 3 orang, FTMD 2 orang, FTSL 5 orang, TI-nya 4 orang, SITH 2 orang, FMIPA 3 orang, Farmasi 2 orang, FITB 1 orang, FTTM 1 orang. Jumlah keseluruhan ada 26 orang. UPI, akuntansi 1 orang, ilmu ekonomi dan keuangan Islam 1 orang, teknologi pendidikan 1 orang. Sebentar anak-anakku, silakan disimak. Bila perlu dicatat atau difoto, mangga, karena file tidak akan bisa dibagikan. Ya. Jadi silakan disimak sekarang, atau dicatat, atau difoto, atau di print screen. Ya, boleh. Bu Resti dilanjut. Ya, untuk UPI ada arsitek juga, dan tata busana. Jumlah siswanya ada 5 orang. Terus untuk IPB ada ilmu kehutanan dan ilmu gizi. Ini 1 orang, 1 orang. Jadi jumlahnya hanya ada 2 orang. Untuk UI ada 1 orang adalah ilmu hukum. Nah, untuk Polman ada 1 orang. Nah, ini SBMPTN yang tahun lalu. Ini yang ikut SBMPTN. SBMPTN ada 85 orang. Di antaranya UNPAD 31 orang, ITB 24 orang, UI 7 orang, UPI 7 orang, Undip 3 orang, Unair 2, UGM 1 orang, IPB 2 orang, UNJ 1 orang, ITS 1 orang, UIN Sumut 1 orang, UIN Jakarta 1 orang, UNS 1 orang, Universitas Mataram 1 orang, UPN juga 1 orang, dan Unsil 1 orang. Nah, ini penyebaran tiap kelasnya ya, di tiap kelas. Nah, ini penyebarannya ada yang negeri, swasta, luar negeri, dan taruna. Ini jumlah dari tiap kelas, ini jumlah swastanya, ini luar negerinya, dan ini taruna, ini jumlah yang mendaftar, yang tidak mendaftar sekitar 50 orang. Ini untuk tahun lalu. Mungkin yang untuk tahun lalu cukup sekian. Bu Gita, dikembalikan ke Pak Ahmad. Mangga. Hatur nuhun. Tutup. Terima kasih Pak Ahmad sudah baik. Pak Ahmad sedang nelpon. Mangga Bu Heni aja sekarang MC-nya. Baik, anak-anakku sekalian, tadi sebagai gambaran bahwa sejumlah tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Resti yang diterima di PTN beberapa jalur, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, bahkan sampai kepada jalur mandiri serta internasional.
Untuk selanjutnya langsung akan dipandu oleh Ibu Gita khusus tentang tingkat keketatan yang mana nanti bisa kalian pertimbangkan pilihan kalian hasil dari Google Form yang sudah diisi, kemudian dibandingkan, dipertimbangkan dengan prodi-prodi yang diterima di tahun akademik 2020. Nah, Bu Gita. Pak Ahmad langsung aja pengen ke Bu Gita ya? Ya, Pak Ahmadnya Pak Jagir. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan tayangkan pertama sesuai kemarin ada yang bertanya nilai rata-rata dari kakak kelas tahun yang lalu yang diterima di SNMPTN. Akan Ibu share screen-nya. Kita lihat IPS dulu. Bu Rizky, hokus belum? Hokus bukan? Tolong di-update ya. Dikembalikan lagi ke Mas Andi. Jangan, aku nggak bisa tayang ini nanti. Oh. Nah, anak-anakku ini nggak akan Ibu perlihatkan yang IPS dulu. Ya, yang tahun yang lalu itu ada 19 orang yang lolos SNMPTN, 18 reguler, 1 itu dari Smarter. Ananda bisa lihat ya, ini yang atas nama Destiny, ini kelas 12A, ada 8 orang, kemudian 12B ada 11 orang, 10 orang. Nah, kita lihat rata-ratanya yang diterima Humas Unpad itu rata-rata 84,2, kemudian di akuntansi 83,6, di Ekbang Unpad 82,7 ya. Kalian mau screenshot silakan ya, karena ini data yang tahun kemarin. Kemudian ada yang diterima di SBM ITB rata-ratanya 84,5, kemudian Vkom Unpad rata-rata 86. Nah, Ananda coba perhatikan di sini ya, Vkom Unpad itu keketatannya cukup tinggi. Jadi di sini yang lolos pun rata-ratanya cukup tinggi ya, di sini 86,3. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian hukum, di ilmu hukum itu UI itu rata-rata 85,6, kemudian akuntansi UPI 83,4, ilmu ekonomi ya lumayan. Jadi ini lumayan tinggi untuk akuntansi UPI juga, hampir sama dengan akuntansi Unpad. Hanya akuntansi Unpad 83,6, akuntansi UPI itu 83,4. Ini untuk nilai rapot SMA 5 ya. Kemudian UPI ilmu ekonomi 82,8, ilmu hukumnya Unpad 84,2, kemudian SBM ITB tidak perlu Ibu bacakan satu-satu ya, Ananda lihat saja di sini ada SBM ITB rata-ratanya sekian, kemudian bisnis digital, ilmu hukum, manajemen, akuntansi, UPI teknologi pendidikan, Unpad Humas, Unpad Manajemen Komunikasi, Unpad Hubungan Internasional. Nah, demikian Anandaku yang di IPS. Nah, sekarang Ibu buka yang IPA. Di IPA itu ada 39 orang yang lolos ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Yang pertama bisa lolos di FTI itu nilai rata-ratanya 87,2. Ya, ITB, kemudian FTMD, ini kelas C, ini diurutkan bukan berdasarkan peringkat, tapi urutan kelas. Jadi Ananda lihat nanti rata-rata tertinggi yang bisa diterima di mana itu bisa dilihat di sini. Kemudian FTMD ITB 87, FTSL ITB sekian, stay. Kemudian FTI, Unpad Informatika, UPI Arsitektur. Nah, Ananda bisa lihat FK Unpad dengan rata-rata nilai 90,4. Ya, jadi memang perguruan tinggi itu jadi gini, jika Ananda melihat nilai ini bukan nilai mutlak, ya. Karena
kita di sini belajar membandingkan ya dengan karena kita ingin membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi kita sekarang coba membandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, Ibu bacakan dulu. FK sekian, stay ITB itu 90,2. Nah, ini untuk Denvi dan Eiffel ini peringkat 1 dan 2 angkatan paralel. Ya, Anda perlu ketahui. Kemudian FKG Unpad sekian, psikologi Unpad, SITH Unpad. Ya, psikologi tinggi Bu Heni. Tingkat keketatannya tinggi. Unpad manajemen, silakan ditutup dulu mic-nya. Nah, kemudian FMIPA, kemudian IPB ilmu kehutanan, ITB FTSL, farmasi ITB, FITB ITB, FTSL ITB, FTSL ITB. Nah, ini di sini kita lihat menarik ya, ada nilai yang sama. Nilai yang sama dua-duanya lolos karena rata-rata ini memang diperlukan oleh pihak ITB. Kemudian ITB SBM, IPB, Syarani ini jurusannya apa ya Bu Heni? Ilmu gizi. Ilmu gizi. Nah, Ibu rubah dulu ini ilmu. Ya. Kemudian, ya. Kemudian Andika ini ITB FTTM. Ya. FTTM ITB, FTSL ITB, MIPA Unpad, Psikologi Unpad, Farmasi ITB, FTI ITB. Saya. Itu Sarani dulu, nomor 22. Sudah. Dari ITB. Udah berani. Oh, iya. Tutup makanya, tutup mic-nya. FTI ITB, STI ITB, FK Unpad. Nah, ini tadi Denvi FK Unpadnya rata-rata 90,6. Ini yang kedua diterima rata-ratanya 88,5. Unpad Teknologi Pangan, FKG Unpad, kemudian Farmasi Unpad, FMIPA ITB, STI ITB, FMIPA ITB, Informatika Unpad, FTNB ITB, SITH ITB. Ya, Ananda sudah lihat ini yang lolos SNMPTN tahun yang lalu dengan rata-rata nilai rapot seperti ini. Tapi Ibu tekankan sekali lagi bahwa angka-angka rapot ini tidak mutlak tahun ini sama seperti ini. Dengan pertimbangan, pertama, fluktuasi nilai rapot. Bisa saja di tahun ini ada penurunan nilai rapot atau kenaikan nilai rapot. Ya. Kemudian yang kedua, rambu-rambu SNMPTN yang berubah walaupun sedikit. Ya, Anda harus perhitungkan ini. Kemudian yang ketiga, kebijakan perguruan tinggi masing-masing dalam menerima calon mahasiswanya. Jadi kalau misalnya Ananda, kenapa sih misalnya nanti ya, kok rata-rata segini aku tidak lolos, karena Ibu sudah tekankan, ini rata-rata rapot nilai rapot tahun yang lalu, jadi tidak mutlak, ya, belum mutlak. Ini hanya untuk gambaran saja bahwa jika ingin lolos di situ, ya, paling tidak kita punya nilai rata-rata yang tinggi, oke, ya, bisa naik, bisa turun, ya. Jika turun itu keuntungan untuk Ananda semua, tapi jika naik, nah, itu ya terlepas dari situ ya. Kemudian Ibu akan jelaskan. Ya, ini dicabut ya. Nggak di-mute. Nah, kemudian Ibu akan bahas lagi strategi untuk memilih prodi di perguruan tinggi, ya. Pertama, ada indeks sekolah yang harus diperhitungkan. Nah, apa itu indeks sekolah? Indeks sekolah itu mencakup jumlah alumni yang diterima di SNMPTN dan SBMPTN, ya. Nah, itu
bisa ditanya ke kami guru BK. Nah, ini contohnya salah satu sudah kami tayangkan untuk keperluan Ananda semua. Yang bertanya ini sudah kami keluarkan, jadi kami langsung bekerja sama dengan pihak akademik untuk menayangkan nilai rata-rata nilai raport ini. Kemudian ada top 1000 UTBK. Top 1000 UTBK itu bisa Ananda cari searching di Google. Ya, kemudian IPK alumni. Nah, IPK alumni Ibu sudah jelaskan di pembekalan pertama bahwa kualitas alumni SMA Negeri 5 itu ikut menentukan ya terbuka jalannya atau tidak ya untuk prodi-prodi tertentu. Ya, apalagi misalnya ada yang sempat meninggalkan bangku kuliah, tidak diambil, tidak daftar ulang, atau mengundurkan diri. Nah, itu kekhawatiran kami. Kemudian akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu SMA ada yang A, B, dan C. SMA 5 termasuk di akreditasi A. Kemudian track record sekolah. Jadi rekam jejak sekolah seperti apa? Ya, jika ada alumni yang pernah meninggalkan atau mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang, nah itu termasuk track record sekolah. Jika ada yang seperti itu, indeks prestasi sekolah akan turun di mata perguruan tinggi negeri. Kemudian yang berikutnya indeks siswa. Nah, indeks siswa ini Anda ya, Anda ini. Ya, pertama, indeks siswa itu dilihat dari nilai raport. Nah, sekarang Anda akan jadi yang akan diseleksi itu nilai raport Ananda. Yang bersaing itu nilai rapotnya. Kemudian peringkat paralelnya, eligible-nya, kemudian prestasi-prestasi lainnya. Jika Ananda sudah lihat tips dan trik untuk mendaftar SNMPTN, di sana ada lembaran untuk mendaftarkan prestasi. Kemudian ada juga jika Ananda memilih prodi dengan kebutuhan portofolio, di sana juga ada dibuka. Ya, bisa dibuka oleh Ananda untuk dipelajari. Yang ketiga, ini aspek wilayah. Nah, ini penting ya. Kemarin Ibu Ibu ambil dari YouTube Pak Ahmad Saiku. Pak Ahmad Saiku itu dari LTMPT. Beliau menjelaskan aspek wilayah ini penting. Beliau menyarankan pilih perguruan tinggi negeri sewilayah atau lintas wilayah. Nah, sekarang pilihan Ananda di mana? Ya, sudah jelas. Tadi dijelaskan oleh Bu Reski, jumlah yang diterima di ITB dan Unpad itu lebih banyak dibandingkan yang diterima di UI hanya 1. Undip, bukan Undip, IPB hanya 1. Karena apa? Karena ITB dan Unpad itu sewilayah dengan sekolah kita. Itu perlu jadi pertimbangan. Paham ya, Ananda ya? Nah, sekarang akan Ibu share data berikutnya. Ini kita stop dulu. Ibu akan buka posisi Anda, ya. Ananda bisa lihat karena di sini kami cantumkan nama supaya tidak ada kesalahan penglihatan seperti sebelumnya. Enggak. Ya, kita lihat IPS dulu, ya. Ananda di IPS ini ada sebanyak 36 orang. Kita lihat ada peringkat. Nah, di sini ada peringkat. Kemudian nama, perguruan tinggi pilihan, kemudian program studinya apa, dan posisi Ananda. Nah, untuk peringkat 1 atas nama Mazida, pilihannya ITB, SBM. Posisinya ada di peringkat 1 dari 2 pemilih. Ya, Ananda mau screenshot ini? Mangga. Ya, jika mau di screenshot, mangga. Kemudian peringkat kedua Zevanya, pilihannya manajemen UI. Nah, ada di peringkat 1 dari 1 pemilih. Daniel memilih hukum Unpad, di
ada di urutan pertama dari 5 pemilih. Kemudian Faza memilih bisnis digital Unpad 1 dari 1 pemilih. IPS ya, dikelompokkan ya? Iya, ini IPS saja Bu Heni. Kemudian Laudia memilih ekonomi pembangunan Unpad 1 dari 1. Kemudian Gusti Salma memilih HI Unpad 1 dari 2 pemilih. Sabina manajemen Unpad 1 dari 1 pemilih. Felisa memilih hukum Unpad posisi 2 dari 5 peminat ya, pemilih. Kemudian Aditya memilih Vkom Unpad 1 dari 4 peminat. Amelia memilih hukum peringkat 1 dari 1 peminat. Nidewi Aruman memilih FSRD ITB 1 dari 2 peminat. Kemudian Azahra memilih FSRD ITB 2 dari 2 peminat. Dan Niela ini memilih SBM posisi kedua dari 2 peminat. Imelda Kriminologi UI 1 dari 1. Danara Antropologi Unpad 1 dari 1. M. Torik Alfalah Sosiologi Unpad 1 dari 1. Talita Manajemen UPI 1 dari 1. Kemudian Dini Humas Unpad 1 dari 2 peminat. Rahima Zahara memilih HI 2 dari 2 peminat. Amara Cita memilih Hubungan Masyarakat 2 dari 2 peminat. Kemudian Andrian memilih Ilmu Politik UI 1 dari 1 peminat. Kemudian Dini Wulansari memilih Hukum Unpad 3 dari 5 peminat. Reza Rizky memilih Vkom Unpad ya 2 dari 4 peminat. Maulina memilih Manajemen Unpad 1 dari 2 peminat. Kemudian Dandi memilih Hukum Unpad 4 dari 5 peminat. Mesya Manajemen Unpad 2 dari 2 peminat. Pramayuda memilih Antropologi Unpad 1 dari 1 peminat. Marsyanda memilih Vkom Unpad 3 dari 4 peminat. Jasmine memilih Unpad Sastra Jepang 1 dari 1 peminat. Kemudian Trifani memilih Ilmu Administrasi Negara UI 1 dari 1 peminat. Kemudian Putri Nabila Vkom Unpad 4 dari 4 peminat. Nashwa memilih Akuntansi UPI 1 dari 1 peminat. Rizka Aulia Psikologi UPI 1 dari 1 peminat. Kemudian Rifki Lutfi Hukum Unpad 5 dari 5 peminat. Aura Suci memilih Akuntansi Unpad 1 dari 1 peminat. Terakhir Jessica Angel memilih Ilmu Komunikasi Universitas Udayana 1 dari 1 peminat. Sudah ya, Ananda IPS, tidak ada yang bertanya lagi atau nanti bertanyanya di belakang? Mangga. Sekarang Ibu akan buka nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, datanya seperti ini. Ya, IPA jumlahnya semua ada 124 orang. Sekarang kita lihat. Tara memilih stay ITB 1 dari 7 peminat. Kedokteran, Nazwa memilih kedokteran Unpad 1 dari 7 peminat. Salma SAPPK ITB 1 dari 10 peminat. Kemudian Rafa stay ITB 2 dari 7 peminat. Haikal FTI ITB 1 dari 11. Muhammad Arya Rustama FTSL peringkat 1 dari 7. Kemudian Bunga Rafa kedokteran Unpad 2 dari 7. Aulia Nadira stay ITB 3 dari 7. Kemudian Muhammad Rais FTMD ITB 1 dari 6. Muhammad Al-Farisi FTMD ITB 2 dari 6. Nesya kedokteran Unpad 3 dari 7. Muhammad Al-Farisi Irfan stay ITB 4 dari 7. Kemudian Santa Angela FTI ITB 2 dari 11. Aska stay ITB 5 dari 7. Putih Ananda Yasmin FMIPA ITB 1 dari 8. Nadia FTI ITB 3 dari 11. Azari
FTI ITB 4 dari 11, Safa, Psikologi Unpad 1 dari 6, Rakan, Stay ITB 6 dari 7, Siva, FITB ITB 1 dari 1, Lutfi, FKG Unpad 1 dari 3, Salsabila, Kedokteran Unpad 4 dari 7, Fitria Budianti, Kedokteran Unpad 5 dari 7, Faliha Sidkia, FTSL ITB 2 dari 7, Naura Kamila, SITH ITB 1 dari 4, Anna Maria Pube, Kedokteran UGM 1 dari 1, Elza Azalea, FMIPA ITB 2 dari 8, Safira, FTSL ITB 3 dari 7, kemudian Siti Rahil, FMIPA ITB 3 dari 8, Fabian, FTSL ITB 4 dari 7, Dia, SAPPK ITB 2 dari 10, kemudian Dava, Sekolah Farmasi ITB 1 dari 5, Nasyila Farmasi Unpad 1 dari 2, Arjuna, FTI ITB 5 dari 11, Aisyah, SITH ITB 2 dari 4, Muhammad Sultan, Farmasi ITB 2 dari 5, Arya Nugraha, Kedokteran Unpad 6 dari 7, Fajar, SBM ITB 1 dari 3, Fauzan Fahru Rozi, FTI ITB 6 dari 11, Syafa, FTSL ITB 5 dari 7, Gilang Mahendra, SITH ITB 3 dari 4, Iswara Wisari, FTMD ITB 3 dari 6, Izana Muhammad Akmal, FTI ITB 7 dari 11, Fata Namira, Teknologi Informasi UGM 1 dari 1, Alfianisa Zahrani, FSRD ITB 1 dari 8, Cecilia SF ITB 3 dari 5, Cinara FTI ITB 8 dari 11, Mariam SBM ITB 2 dari 3, Sailandra FMIPA ITB 4 dari 8, Moza Psikologi Unpad 2 dari 6. Mangga yang Bu Reski mau lanjut? Ya, Ibu lanjutkan aja ya. Aduh, Ibu ini napasnya masih 76 orang lagi. Lanjut ya. Ananda masih menyimak? Masih, Ibu. Oke, ini siapa yang mic-nya dibuka ya? Kayaknya sedang ngobrol nih. Sakanti Nabila, Farmasi Unpad 2 dari 2. Kemudian Muhammad Aji, Kedokteran UI 1 dari 1, Fatra, SAPPK ITB 3 dari 10, Kintara, FTSL ITB 6 dari 7, Dinda, Psikologi Unpad 3 dari 6, Muhammad Reza, FSRD ITB 2 dari 8, Sofia Masagi, SAPPK ITB 4 dari 10, kemudian Muhammad Iklil, Kedokteran Universitas Brawijaya 1 dari 2, Cutreina, Farmasi ITB 4 dari 5, Ferdiansah FTI ITB 9 dari 11. Mangga Bu Heni mau lanjut? Kalau Bu Heni mau lanjut, kita ganti ke hostnya. Nah, Oke, katanya Ibu lagi. Takut Ananda pada tidur ya ini. Suaranya sama. Ya. Gak apa-apa disebutkan biar rada ini, biar rada menegangkan. Oke ya, tadi Ferdiansa FTI ITB 9 dari 11. Ya, Nabila Putri SBM ITB 3 dari 3, Beldandi FMIPA ITB 5 dari 8, Firsa FKH Unpad 1 dari 1, Amelia FMIPA ITB 6 dari 8, Daniel Binsar Teknik Pangan Unpad 1 dari 3, Farhan Hilmi ITB 7 dari 7, Anissa Kansa Akuntansi UI 1 dari 1, Syifa Kania Teknik Pertanian Unpad 1 dari 1, Latifah Teknik Informatika Unpad 1 dari 2, Abelia Kedokteran UPN Veteran ini 1 dari 1, kemudian Sadira Nawar FSRD ITB, Gusti Risna Ayu Teknik Sipil ITB 1 dari 1. Sadira tadi 3 dari 8 ya di FSRD. Ibu scroll lagi. Gusti Risna Ayu.
Muhammad Ilmanafi, Teknik Geologi Unpad 1 dari 2. Kaisa Zulfa, FKG Unpad 2 dari 3. Agustina Violen, Psikologi Unpad 4 dari 6. Kemudian Sabrila, Farmasi ITB 5 dari 5. Sesya Putri, Teknik Pangan Unpad 2 dari 3. Rahmanur Zakaria, Teknik Arsitektur Undip 1 dari 1. Arumi Fadel, Ilmu Komunikasi UI 1 dari 1. Rizky, FKH IPB 1 dari 1. Syakira, Aktuaria Unpad 1 dari 1. Naufal, Teknik Geologi Unpad 2 dari 2. Farisa Hasya, FTSL ITB 7 dari 7. Dezia, Kedokteran Universitas Brawijaya 2 dari 2. Naira, FSRD ITB 4 dari 8. Alia, HI Unpad 1 dari 1. Karina, Ilmu Administrasi Bisnis Unpad 1 dari 1. Siti Diantari, PNJ, Desain Grafis 1 dari 1. Kemudian Amanda Fiona, SITH ITB 4 dari 4. Oh ini, Fiona ini jadinya ke peternakan ya Fiona ya? Berarti 1 dari 1. Maaf, ini belum sempat dirubah dari Google Form awalnya. Sofian Aji, Teknik Informatika Unpad 2 dari 2. Alis Margaret Ginting, Psikologi Unpad 5 dari 6. Muhammad Prayoga, Psikologi UGM 1 dari 6. Amaranila, Psikologi UGM 1 dari 6. Oh salah. Muhammad Prayoga, Psikologi UGM 1 dari 6. Amaranila. Bu ITB, peternakan ITB atau apa? Itu Amanda. Oh salah. Unpad. Iya ini tuh Google Form-nya tuh baru kemarin dirubah. Oke. Sofian Aji, Alif. Nah, Azahra sekarang ya. Azahra Putri, FKG UI 1 dari 1, Clara, Kedokteran Unpad 7 dari 7, Muhammad Farhan, SHPPK ITB 5 dari 10, Adela Kusuma, FKG Unpad 3 dari 3, Atayarana, FSRD ITB 6 dari 8, Eliana Melati, SHPPK ITB 6 dari 10. Itu kan sekedik-sekedik ya. Mangga, mau di screenshot mangga nih anak-anak. Raisa, Agribisnis Unpad 1 dari 1, Kenina, FMIPA ITB 7 dari 8, Amirah Suaid, Ilmu Gizi IPB 1 dari 1, Miss Rina, Manajemen Unpad 1 dari 1, Safanya, FSRD ITB 7 dari 8, Florentiana, Akuntansi Unpad 1 dari 1, Kevin, FTI ITB 10 dari 11, Halif, SHPPK ITB 7 dari 10. Tadi ada yang akuntansi ya? Ya. Ini linjur ya, Bu Heni kelihatannya. Safiera Aurora, SHPPK ITB 8 dari 10. Hairunisa, Kedokteran UIN Jakarta 1 dari 1. Kemudian Zahra, SHPPK ITB 9 dari 10. Nathaniel Abednego, FTMD ITB 4 dari 6. Ananta, SHPPK ITB. Garnesa, Teknik Pangan Unpad. Maulana Fikra, FTMD ITB 5 dari 6. Garliana, Psikologi Unpad 6 dari 6. Fahrian, Teknik Kimia ITS 1 dari 1. Maria Yusuf, FSRD ITB 8 dari 8. Fitria Angelina, Komunikasi. Ya, yang mana? Komunikasi ya. Komunikasinya IPB, Bu Hani. Ya. Kemudian Maharani Latifah Sofyan, FTTM ITB 1 dari 1. Muhammad Rafi, FTI ITB 11 dari 11. Kemudian Salma, Teknik Mesin UPI 1 dari 1. Amanindia, FMIPA ITB 8 dari 8. Mardela Prawita, Agroteknologi Unpad 1 dari 1. Raditya Pradipta, FTMD ITB 6 dari 6. Baik, semua sudah tersampaikan. Nah, demikian tadi kalian sudah lihat posisinya di mana.
Nah, kemudian yang sudah Ibu jelaskan tentang indeks sekolah, indeks siswa, aspek wilayah, itu bisa dijadikan bahan komunikasi IPB itu MIPA. Ya, komunikasinya pertanian soalnya. Komunikasi pertanian. Jadi Fitria Angel tidak linjur ya, yang linjur hanya satu orang kelihatannya di sini. Siapa nih? Ya, akuntansi ya? Ya, di atas tadi. Bu mau nanya. Ya, psikologi UI juga, psikologi UI dengan UGM. Ya, enggak. Boleh, sekarang kita buka saja, langsung aja tanya jawab. Dulu. Iya. Pak Ahmad, mohon izinnya kita stop share. Baik, terima kasih Bu Gita, dan mudah-mudahan Anda sekalian masih bisa melek ya, ini jam-jam kritis. Mudah-mudahan menyimak semuanya dan fokus pada apa yang tadi disampaikan. Nah, tentu hal-hal yang menggelitik ingin ditanyakan, kami silakan ya untuk menyampaikannya. Silakan, siapa dulu yang mau bertanya, tunjuk tangan dulu. Aku. Aku, siapa nih aku? Marsyanda. Ulangi, Marsyanda kelas mana? IPS, Pak. Oke, silakan. Jadi kan tadi aku milih jurusan manajemen komunikasi, tapi di Excel-nya itu hanya ditulis Vkom, dan kebanyakan ditulisnya Vkom, dan teman-teman saya udah nulisin jurusannya, cuman masih terteranya fakultasnya. Oke, siap. Ada penjelasan dari Ibu Gita, langsung aja kali ya. Cek audionya dinyalain dulu, Bu. Oke, untuk pertanyaan tersebut, Marsyanda kelas berapa? 12B. Ya, jadi pertanyaannya sudah pilih jurusan, tapi kemudian yang muncul hanya fakultasnya. Ya, jadi kami seragamkan dulu ini di fakultasnya, karena jika dilihat per prodi juga, kalau per prodi memang untuk manajemen komunikasi tidak ada saingan ya. Hanya kita harus lihat tadi yang diterima SNMPTN tahun yang lalu di Unpad itu nilai rata-ratanya berapa. Kemudian lolosnya di jurusan atau prodi apa di Unpadnya. Apakah ada ilmu manajemen komunikasi? Kelihatannya ada ya tadi yang Bu Reski bacakan, tapi rata-ratanya gimana untuk Marsyanda? Rata-ratanya untuk Mas Yanda bagaimana? Sudah dicoba lihat nilai rapotnya? Nah, seperti itu ya Mas Yanda. Oh, oke, Bu, makasih. Jelas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti bisa saya, diperbaiki. Ya, Ilman. Itu kan yang tahun lalu ada yang keterima di manajemen Unpad. Itu masuknya linjur atau emang manajemen Unpad tuh MIPA? Sebentar. Bisa dilihat? Sama ini. Upaya lain? Ya, Salma Hasna Gania ini linjur. Ya, hanya satu-satunya yang lintas jurusan yang diterima dari IPA. Jadi Ananda harus melihat, jangan hanya melihat satu ya, karena ini masih banyak nih yang lain. Adakah yang lain lagi yang linjur? Tidak ada. Ya, kemudian linjur yang Ananda pilih barusan itu akuntansi, karena tingkat keketatan akuntansi itu tinggi juga. Yang bertanya barusan itu IPA atau IPS? Marsyanda apa? IPA atau IPS? Marsyanda IPS. Yang laki-laki. IPA, Bu, IPA. IPA kelas G. IPA lulus G ya? Baik, Bu Gita, bisa saya menambahkan? Boleh. Ya. Baik, untuk Ananda yang bertanya. Audionya, cek audionya Bu Heni. Sip, coba diulang lagi, enggak?
Cek audio, Bu Heni. Putus-putus, Bu. Assalamualaikum. Ya, mangga. Baik, untuk Ananda Ilman dari kelas 12G tadi bertanya tentang yang diterima dari siswa jurusan MIPA. Ibu punten audionya kurang jelas, Ibu. Sabar ya, kita memanggil teknisi andalan dulu. Halo, Assalamualaikum. Nah, itu masuk. Dah, masuk. Ya, baik. Baik untuk Ananda Ilman, juga untuk Anandaku semuanya, yang memilih linjur, yaitu dari jurusan MIPA memilih ke Sosum atau ke IPS. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu, bahwa tidak ada larangan ketika Ananda ingin memilih linjur. Tapi pada saat Ananda membaca atau membuka laman di LTMPT, di sana ada disarankan bahwa sebaiknya apabila Anda dari jurusan MIPA, maka memilih MIPA atau memilih bidang saintek. Apabila Anda dari jurusan IPS, maka yang dipilih adalah prodi Sosum di perguruan tinggi pilihan. Kecuali, berulang Ibu sampaikan, kecuali untuk perguruan tinggi yang mensyaratkan. Seperti contohnya ITB. SBM atau Sekolah Bisnis Manajemen adalah dari kelompok Sosum. Kemudian FSRD juga dari kelompok Sosum. Tapi apabila kalian dari MIPA ingin memilih ke MIPA, ke FSRD dan ke SBM, itu dibolehkan karena disyaratkan, maka akan dipertimbangkan. Kemudian bagaimana apabila memilihnya ke ke Vkom misalnya atau ke akuntansi. Nah, ini memang ada pengalaman seperti yang diterima. Tapi kalau kita dilihat dulu bagaimana perolehan nilai atau rata-rata dari yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi juga ada di teman-teman kalian ada yang linjur juga. Contoh dari dari jurusan MIPA memilih Fakultas Psikologi UGM dan memilih Fakultas Psikologi UI. Nah, ketika kalian dari jurusan IPA memilih Fakultas Psikologi UGM dan UI, itu linjur. Kemudian yang memilih akuntansi dari IPA itu linjur, ya, itu linjur. Nah, Ibu rasa sekali lagi tidak ada larangan, tapi dianjurkan sebaiknya tetap untuk SNMPTN ini kalian memilihnya tidak linjur. Tapi kalau memang yang minatnya, pokoknya saya inginnya ke sana Bu, saya minatnya ke sana, tidak ada lagi. Nah itu kita kembalikan kepada pilihan kalian sendiri. Karena bercermin ada yang diterima, ya mungkin tidak ada yang melarang. Ibu juga tidak bisa melarang, Pak Ahmad tidak bisa melarang, Bu Gita tidak bisa melarang. Hanya yang bisa kami lakukan adalah memberikan saran kepada kalian untuk tidak linjur. Kecuali yang dipersyaratkan tadi, yaitu ke FSRD, ITB, dan ke SBM ITB. Kemudian tadi juga ada yang memilih ke Fakultas Psikologi UNPAD dari jurusan MIPA. Itu sudah benar,
karena Fakultas Psikologi Unpad ada di kelompok Saintek. Satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia, Fakultas Psikologi yang menerima calon mahasiswanya dari jurusan IPA adalah Fakultas Psikologi Unpad. Ya, jadi silahkan oleh kalian ditimbang-timbang, dipertimbangkan. Kira-kira kita mempunyai rata-ratanya berapa? Mempunyai nilainya berapa? Nah, kemudian satu hal lagi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gita tentang rata-rata nilai yang kalian peroleh dengan pilihan prodi. Bahwa untuk siswa eligible ini yang dipertimbangkan kemungkinannya di perguruan tinggi tidak hanya nilai yang yang 6 mata pelajaran tadi atau yang masuk ke dalam nilai-nilai yang eligible, tidak seperti itu. Tapi mata pelajaran lain pun ikut dimasukkan ke dalam template PDSS. Jadi yang 6 mapel itu hanyalah merupakan salah satu persyaratan untuk kalian melanjutkan kepada pilihan prodi, yaitu masuk ke dalam 40% peringkat terbaik di angkatan kalian. Jadi 40% dari jumlah siswa IPS, 40% dari jumlah siswa MIPA. Kemudian apalagi kira-kira yang nanti akan dipertimbangkan ketika nilai kalian sudah ditransfer kepada pilihan prodi di perguruan tinggi yang kalian pilih. Tentu saja semua mata pelajaran yang kalian ikuti di SMA itu dimasukkan ke dalam PDSS. Semuanya, termasuk mata pelajaran Penjaskes, kemudian seni rupa, prakarya, kemudian juga sejarah, agama, PPKN, semuanya dimasukkan ke dalam template PDSS, kecuali untuk mata pelajaran muatan lokal, seperti bahasa Sunda dan PLH itu tidak diikut sertakan. Nah, jadi di sini bahwa nilai kalian yang dimasukkan ke dalam PDSS dan yang akan mungkin dipertimbangkan oleh perguruan tinggi yang dituju adalah semua mata pelajaran yang diikuti di SMA, kecuali mata pelajaran muatan lokal. Itu mungkin sementara dari Ibu. Ya. Mudah-mudahan tidak puas sehingga ada pertanyaan lain dari kalian. Mangga, silahkan Pak Ahmad. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh ya, Pak, saya boleh nambah pertanyaan nggak, Pak? Silakan, Ilman. Kan saya tuh milih FTG. Nah, terus yang tahun lalu kan nggak ada yang diterima. Itu apa emang nggak ada yang milih atau apa ada masalah yang pernah terjadi gitu yang berkaitan sama FTG Unpad? Oke, FTG Fakultas Teknik Geologi. Teknik Geologi. Geologi, siap. Mangga. Dari Ibu Gita atau Bu Heni? Apakah tahun kemarin tidak ada yang memilih Teknik Geologi atau ada yang memilih tapi pernah ada kronologis masalah di tahun-tahun sebelumnya? Baik. Ya. Sampai saat ini 2 atau 3 tahun ke belakang kita tidak pernah menerima surat cinta dari perguruan tinggi manapun. Artinya tidak ada masalah untuk prodi-prodi yang akan kalian pilih di tahun ini. Artinya boleh semuanya dipilih. Nah, kemudian mengapa Fakultas Teknik Geologi tidak ada yang diterima, sementara ada yang memilih, bukan karena ada masalah. Akan tetapi barangkali dari nilai yang kurang memungkinkan untuk diambil oleh fakultas tersebut. Itu Ilman. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya kamu akan memilih fakultas FTG tersebut, tidak ada masalah. Tinggal kita nanti bersaing dengan nilai yang kamu miliki dan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh teman-temanmu dari sekolah lain. Sekali lagi, Ibu sampaikan, Ibu ingatkan, sama seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Gita, bahwa
untuk menentukan siapa-siapa yang diterima di prodi yang kalian pilih di perguruan tinggi, semuanya adalah wewenang dan dapurnya perguruan tinggi itu sendiri, dan tidak hanya melihat nilai yang 6 mata pelajaran ini, tapi pertama semua nilai diperhitungkan, kedua tadi Bu Gita juga sudah berulang mengatakan bahwa rekam jejak sekolah akan sangat menentukan ketika perguruan tinggi tersebut menentukan calon mahasiswanya untuk bergabung di fakultas mereka. Rekam jejak sekolah, prestasi kepala sekolah, prestasi Bapak Ibu guru, prestasi tenaga kependidikan, prestasi teman-teman kalian, semakin banyak teman-teman kalian yang ikut olimpiade, dapat juara, dapat sertifikat dan sebagainya, itu akan menjadi nilai plus ketika sekolah kita ditentukan berapa banyak yang akan diterima di setiap fakultas. Termasuk juga prestasi kalian. Oleh karena itu, nanti pada saat kalian sudah masuk ke dalam laman SNMPTN, kemudian menentukan pilihan jurusan dan di sana ada yang ketentuan harus mengupload sertifikat, maka sesuaikan dengan apa yang diminta oleh laman tersebut dan silahkan diupload sertifikat atau prestasi yang kalian miliki, ya, terutama juga untuk kalian yang memilih FSRD olahraga dan sebagainya, itu juga ada portofolio yang harus kalian isi. Itu ya Ilman dan anak-anakku sekalian yang lain, jawaban sementara dari Ibu. Mangga Pak Ahmad. Oke, jadi aman ya Ilman ya. Aman. Bismillah. Insyaallah. Oke Pak. Baik, sambil nunggu pertanyaan nih, ada Sabina Naswa. Oke, Sabina Naswa pertanyaannya adalah, kalau skor pengumuman siswa eligible itu didapat dari 6 mapel aja ya? Oke, soalnya skor asli sama yang diumumkan beda. Kalau di PDSS sesuai nilai asli saya, apa yang diumumkan eligible? Nah, itu mah Pak Ahmad barangkali ya? Atau Ibu Gita barangkali? Sepertinya kalau Pak Suhendri harusnya ya, Pak Suhendri. Harusnya Pak Suhendri masih ada. Sebaiknya Pak Suhendri yang menjelaskan. Karena berkaitan dengan nilai. Kelihatannya Pak Henry sudah live, jadi nanti ini pertanyaannya akan Ibu screenshot dan akan dikirimkan ke Pak Suhendri. Oke, untuk sementara barangkali tentang pertanyaan dari Sabina ya? Ya, Sabina Naswa. Ya, Sabina Naswa. Ya, Naswa. Tentang peringkat atau yang masuk ke dalam 40% atau di siswa eligible, ini betul diperoleh dari 6 mata pelajaran sesuai dengan jurusannya. Seperti kalau dari IPA, berarti yang diperhitungkan adalah nilai matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan itu pun terbatas hanya nilai pengetahuan saja. Kemudian juga untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, geografi. Jadi itu, dan 6 mapel inilah yang merupakan sebagai kunci untuk kalian bisa lanjut memilih prodi di SNMPTN. Itu ya untuk Najwa. Oh ya, sekali lagi, di samping tadi hal-hal yang mungkin dipertimbangkan, nah prestasi serta indeks prestasi kumulatif serta keaktifan kakak-kakak kelas kalian yang saat ini sedang kuliah di perguruan tinggi, apabila kakak kelas kalian memperoleh prestasi yang baik di perguruan tinggi sana sesuai dengan yang kalian pilih, maka itu akan meningkatkan rekam jejak sekolah kita dan akan bisa mendongkrak
jumlah yang akan diterima di SNMPTN. Itu mungkin sama Nanda. Baik, kemudian ada lagi Kenina 12F. Untuk prodi peminatan ITB, seleksinya digabung seluruh fakultas atau dipisah? Peminatan adalah ya. Pertanyaan dari Kenina kelas 12F, untuk prodi peminatan ITB seleksinya digabung seluruh fakultas atau dipisah. Jadi nanti jika Anda memilih peminatan, di sana ada laman khusus yang Ananda harus buka tentang peminatan, dibaca ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu ada lembaran yang harus di-print, kemudian diisi dan diberi materai, ditanda tangan diberi materai. Jadi Ananda harus membaca langkah-langkahnya. Karena apa? Nanti pada saat Ananda semua mendaftar, kami guru BK dan pihak sekolah sudah tidak bisa membantu. Masuk pun melalui akun masing-masing, akun pribadi. Jadi bantuan dari kami hanya sampai sejauh ini. Begitu masuk nanti ke laman SNMPTN untuk pendaftaran, itu full murni sudah oleh Ananda sendiri, tanggung jawab Ananda sendiri. Nah, kemudian Ibu perlu ingatkan ya, nanti pada saat Anda memilih itu tiba-tiba suka berubah haluan. Hati-hati ya, apalagi Ananda nanti ikut-ikutan teman. Itu jangan sampai seperti itu, karena ikut-ikutan teman itu tidak ada dasarnya. Ya, Anda memilih apa, tiba-tiba teman Anda memilih itu, oh iya kayaknya banyak yang ke situ ya masuknya. Nah, oke, hati-hati. Ya, jadi untuk peminatan nanti ada laman sendiri yang harus Ananda buka. Kami sendiri belum tahu nanti bentuknya seperti apa untuk tahun ini karena kami tidak bisa masuk ke sana. Jelas ya? Jadi semua petunjuk harus dibaca dengan cermat. Boleh konsultasi nanti di Rajun itu aja. Baik. Ini juga ada pertanyaan yang bagus juga. Pertanyaannya, kalau seandainya jurusan yang saya tuju di tahun lalu, rata-rata rapotnya lebih tinggi daripada nilai saya. Apakah saya tetap maju atau bagaimana sebaiknya? Ada Ibu kita, ada Pak Abi. Apa nih? Baik, Pak Ana, pertanyaan bagus sekali. Tadi oleh Ibu Gita sudah disampaikan bahwa nilai rata-rata tahun lalu itu merupakan gambaran dan belum tentu sama dengan tahun ini. Jadi sifatnya sangat fluktuatif, bisa di atasnya juga bisa di bawahnya. Jadi apabila nilai Ananda tahun ini ternyata lebih rendah misalnya dibandingkan dengan yang tahun lalu dengan prodi yang sama, ya kita lihat-lihat dulu, kemudian dipertimbangkan di bawahnya sampai sejauh mana. Apabila rata-ratanya tahun lalu 90, sekarang 80, nah itu perlu dipertimbangkan. Jadi plus minus tapi tentu saja akan sangat dipengaruhi sampai di mana persaingan teman-teman kita yang memilih kepada prodi tersebut di tahun ini, yang tentu saja tidak bisa diprediksi juga seberapa banyak persaingan dengan sekolah-sekolah lain. Kita hanya bisa melihat persaingan dengan sekolah kita. Tapi Ananda tidak perlu khawatir, daripada kita beralih kepada prodi yang tidak kita sukai. Nah, ini yang kita pertimbangkan. Karena untuk SNMPTN sudah disampaikan juga di pertemuan pertama, kalian memilih prodi untuk seumur sampai nanti, sampai dengan pilihan kerja, sampai dengan pilihan karir, disitulah kalian akan bergelut dengan prodi yang kalian pilih sekarang, baik di pilihan pertama maupun di pilihan kedua. Artinya penentu sekali di SNMPTN ini dan tidak boleh main-main ketika kalian diterima
Harus diambil nama kalian akan diblok, bukan hanya tahun ini di bloknya, tapi untuk tahun depan, tahun selanjutnya, ketika kalian mengikuti ke prodi lain yang kalian inginkan, maka tidak bisa lagi dan tidak ada kesempatan lagi, kecuali kalian beralih ke perguruan tinggi swasta yang tidak menerapkan aturan ini. Itu barangkali. Mangga, silahkan. Ada tambahan dulu atau cukup, Bu Gita? Bu Gita? Ada yang mau diselesaikan, mau di ini lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diinformasikan lagi nggak? Ini ada pertanyaan dari Raditya, dari Raditya Pradipta. Apakah fakultas yang dicantumkan di tabel untuk PTN ITB sudah mencantumkan lokasi kampus? Misalnya FPI ITB kan ada 3. Nah, yang ada Ganesha, ada Cirebon, ada Jatinangor. Untuk yang dicantumkan di tabel FPI itu maksudnya yang FPI Ganesha atau gabungan dari ketiganya karena seleksinya berbeda. Betul, Radit. Jadi begini, ketika ada Google Form yang disampaikan oleh sekolah pada kalian, di sana tidak mencantumkan lokasi. Jadi kecuali FSRD. FSRD ada FSRD Jatinangor dan ada FSRD Ganesha, ya, FSRD. Sementara yang lain belum ada. Nah, tapi nanti ketika kalian sampai di pilihan prodi akan tergambar dengan jelas kira-kira mau ITB yang mana. Nah, mau ITB yang mana? Apakah mau ITB yang Jatinangor, Cirebon, atau Ganesha? Nah, ada hal yang menarik anakku sekalian. FSRD itu ada ITB Ganesha dan ada ITB Jatinangor. Ini bisa dijadikan 2 pilihan prodi. Pilihan pertama kalian mau di Ganesha, FSRD Ganesha. Pilihan keduanya mau di FSRD Jatinangor. Ini sudah termasuk memilih 2 prodi dari satu perguruan tinggi. Contoh lain juga, FPI misalnya, FPI ada FPI Ganesha, ada FPI Cirebon. Kalau misalnya kalian memang hanya ingin kuliah di FPI, maka yang dipilih dua-duanya pilihan yang ada di ITB. Karena itu bisa merupakan 2 pilihan meskipun prodinya atau fakultasnya sama. Itu ya Radit dan yang lainnya. Mangga Pak Ahmad. Baik. Mangga ada lagi yang lain pertanyaan? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Kemudian ya kembali lagi tadi masih hal yang sama terkait daftarnya jurusan tapi ditulisnya fakultas itu tadi sudah dijawab ya oleh Bu Gita ya. Udah kayaknya Elsa udah dijawab ya. 11-12 cek. Ada kemungkinan kalau tidak ada yang lolos dari prodi tertentu karena mungkin harus mendaftar sekarang. Iya. Baik, sambil nunggu mungkin Bu Gita atau Bu Heni, ini ada pertanyaan juga dari Elza, bagaimana kemungkinan ya kalau kita tidak ada yang lolos dari prodi tertentu karena mungkin nilai peserta yang mendaftar sekarang tahun ini sangat berbeda dari nilai-nilai sebelumnya. Ya, ini Ibu coba untuk menjawab ya. Jika tidak ada yang lolos dari prodi tertentu, mungkin nilai peserta yang mendaftar di SMA 5 karena sangat berbeda dengan nilai tahun sebelumnya. Bukan nilai SMA 5, mungkin saja grade-nya naik. Ya, kan tadi di awal sudah Ibu jelaskan ya bahwa kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Pertama, fluktuasi nilai rapot. Ingat itu, ya. Karena seperti juga nilai ijazah pada saat itu kita menggunakan NEM, rame-rame tentang NEM atau nilai ujian nasional, itu ada fluktuasi. Entah naik, entah turun. Ya, kita belum bisa memastikan karena terus terang Ibu sendiri BK itu bukan paranormal ya. Kami mempelajari itu dari membandingkan data yang ada, kemudian data yang kalian kirimkan. Ya.
Jadi kita berdoa saja ada fluktuasi nilai rapot yang turun. Gitu kan? Tadi Elsa sudah mendengarkan, Ibu menjelaskan. Kemudian yang kedua, ada kebijakan perguruan tinggi yang berbeda. Ya, bisa saja perguruan tinggi tertentu atau prodi tertentu menaikkan skor yang diinginkan oleh mereka untuk meningkatkan kualitas prodinya. Contohnya seperti itu. Kita mau tanya ke siapa? Itu dapur mereka. Ya, karena Ibu bukan koki di situ. Jika Ibu koki di situ, ya gampang saja Ibu menjelaskan. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu SNMPTN yang berubah. Walaupun sedikit, itu sangat krusial. Ya, contohnya tahun ini perubahannya hanya boleh memilih satu program studi jika di luar kota. Yang satu itu harus sama sedaerah dengan SMA asal. Contohnya itu. Ya, kemudian jadi mohon dipertimbangkan jika memang nilai rapot kita sekian, kemungkinan untuk bersaingnya dengan seluruh Indonesia kira-kira kuat atau tidak, ya? Karena jika kita ada, jika nilai rata-rata kita kurang memenuhi ya keinginan perguruan tinggi masing-masing, ya dipaksakan juga bagaimana ya, karena banyak yang bertanya gini, bagaimana peluang saya Bu? Dilihat dari persaingan, mangga kita lihat dari persaingan dengan teman-teman sendiri dulu. Contohnya tadi kedokteran, masuk akal tidak? Jika misalnya tiba-tiba UNPAD itu yang memilih UNPAD 6 orang yang lolos tahun kemarin saja hanya 1, hanya 2 ya tahun kemarin FK UNPAD itu. Sekarang yang memilih 6 orang. Kemudian jumlah nilainya juga rata-rata nilai untuk pemilih pertama tadi Denvi itu 90, sekian, kemudian yang keduanya itu 88, Nah, Ananda ada di situ tidak? Ya, jika misalnya Bu katanya nilai rapot bisa naik turun, apalagi kalau naik turun, jika nilai rapot turun, Ananda akan diuntungkan. Ya, tapi jika fluktuasi rapotnya naik, ya dengan nilai yang misalnya aku sudah 87,8 Ibu, kira-kira ke kedokteran masuk ya, yang kemarin juga 88. Oke, tapi itu sangat tipis gitu kemungkinan kalau fluktuasi nilai rapotnya naik. Ya, jadi kita berdoa saja bersama-sama, kita kembali ke pilihan yang logis, realistis. Jika melihat dari teman sendiri saja sudah lebih dari 5 orang pemilihnya, alangkah kesulitannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada yang bertanya FTI. Nah, ada FTI Ganesha, ada FTI Cirebon. Untuk FTI Jatinangor sendiri itu tidak ada. Makanya kami satukan dulu, kami gabungkan. Ya, nanti akan kami lihat lagi FTI Ganesha berapa orang, kemudian FTI Cirebon berapa orang. Karena untuk Jatinangor itu tidak ada. Jadi kami masukkan FTI itu jika tidak ada Jatinangor, kami masukkan dulu ke Ganesha, FTIG. Nanti akan kami lihat lagi. Ya. Ada yang bertanya tentang pembobotan nilai mutasi. Nah, pembobotan nilai mutasi itu di SMA 5 ada yang namanya nilai konversi. Nilai konversi itu sudah distandarkan. Karena begini, siswa mutasi yang ke SMA 5 itu tidak sama KKM-nya. Ada yang KKM-nya lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Ya, yang lebih rendah itu otomatis jika tidak dikonversi rugi dong mereka. Ya, misalnya di kita 70. Oke, ya. Tidak ada perubahan dari konversi itu menyesuaikan dengan KKM SMA 5. Ya, jika 70 tidak mungkin dicantumkan 70 karena KKM SMA 5 75. Ya, kecuali dari luar negeri. Jadi pembobotan nilai itu tidak besar juga, yang Ibu lihat itu sangat tipis ya. Waktu itu kita tahun berapa Ibu Heni yang menggunakan konversi pada saat RSBI ya. Nah, RSBI itu memakai konversi karena banyak
mutasi yang dari luar negeri. Jadi kami membutuhkan konversi. Kemudian ditentukan oleh kebijakan ya, dan kebijakannya itu kebijakan internal, hak prerogatif sekolah. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan sekolah lain karena ada juga yang sempat bertanya, Bu, kalau mutasi ada kesempatan untuk bersaing tidak di SNMPTN? Di SMA 5 jawabannya ada. Kalau misalnya ada pertanyaan, kok ada sekolah lain yang tidak tidak mempertimbangkan mutasi, itu Ibu tidak mau bahas karena itu hak prerogatif sekolah tersebut. Ya, kalau di SMA 5 itu ada. Ya, ngapain capek-capek ke SMA 5 terus tidak bisa ikut bersaing di perguruan tinggi, misalnya begitu. Betul nggak siswa mutasi? Setuju ya? Ya, kalau Gilang? sampai nggak jadi. Gimana, Ilman? Sampai apa? Kalau sekarang juga kan yang dari RSBI, yang aturan RSBI itu yang dari luar negeri memang ada itunya penyetaraannya. Kalau untuk tahun ini ada juga, Bu? Ada tetap. Hanya satu kok yang dari luar negeri. Ada 2. Nah, tidak usah khawatir. Nilainya setara kok. Kalian kan bisa lihat dari susunan peringkat. Oke. Makasih, Bu. Untuk sama-sama Ilman. Untuk yang diterima SNMPTN ITB tahun lalu itu mayoritas yang ikut peminatan atau tidak? Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan dari Iswara Wisari, bagus ya. Ini peminatan ada yang lolos melalui peminatan, ya, tapi tidak sampai 50%. Ya, karena untuk Ananda ketahui di 3-4 tahun yang lalu saat peminatan itu baru dibuka oleh ITB, kan belum pada ngerti tuh ya apa sih peminatan gitu. Jadi memang saingannya sedikit. Sesudah tahu tujuan peminatan itu jadi memfokuskan pada program studi tertentu di ITB, berlomba-lombalah akhirnya tingkat keketatannya juga cukup tinggi. Jadi yang lolos di peminatan pun ada tapi tidak sampai 50% untuk SNMPTN ITB. Jelas ya, Iswara? Baik, Bu, jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari dia. Nah, sok, Bu Heni gantian. Pertanyaan dari Dia Alia bertanya, apakah untuk tahun 2020 SAPPK ITB tidak ada yang tembus? Lalu bagaimana peluang masuk untuk tahun sekarang? Peluangnya masih tetap baik ya, dia tidak masalah. Mungkin saja tidak ada yang diterima karena kebetulan yang memilihnya juga tidak banyak. Kemudian ada juga yang memilih tapi kemungkinan nilainya belum bisa bersaing dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh sekolah lain, bisa seperti itu. Jadi jangan khawatir apabila ada prodi tertentu yang kita pilih ternyata tahun sebelumnya tidak ada yang diterima. Mudah-mudahan untuk di tahun ini kamu adalah salah satu yang diterima di prodi itu, merupakan jadi ada pertama lagi yang diterima dari SMA 5 untuk prodi yang tahun lalu tidak ada yang diterima. Dan dari Naura. Dari Naura, izin tanya, kalau misalkan kita memilih jurusan yang hanya kita saja yang memilihnya, apakah peluang diterima di PTN-nya lebih besar? Bisa jadi kita memang diterima, kan satu-satunya hanya kita yang daftar. Nah, kalau ini, mengapa kita melihat juga siapa saja pesaing kita di SMA 5, itu untuk melihat persaingan kita di SMA 5 saja, belum dengan sekolah lain. Nah, apabila kita hanya satu-satunya yang memilih, sementara sekolah lain juga memilih, tentu saja kita akan bersaing dengan sekolah tersebut. Bersaing dalam hal nilai yang kita miliki, bersaing dalam hal rekam jejak sekolah tersebut, bersaing juga dalam hal akreditasi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Ya, itu jawabannya dari Ibu. Untuk ini, untuk Untuk apa ya? Siapa? Bunga, ada Bunga lagi, Bunga.
Bunga. Oke, untuk Bunga, izin tanya mengenai waktu pendaftaran, berarti tunggu instruksi sekolah atau gimana? Dan kira-kira waktu ideal buat pendaftaran sekitar tanggal berapa? Karena ditakutkan jika daftar di hari pertama dan terakhir server penuh. Aduh, ini pertanyaannya menarik banget nih dari Bunga. Oke, anak-anakku sekalian, kapan kita harus daftar? Apakah menunggu instruksi dari sekolah? Tentu saja yang tahu kapan kita harus daftar adalah dirimu sendiri. Apakah sudah siap dengan segala konsekuensi? Tapi yang jelas, pesan Ibu bukan 5M ya, di samping 5M tetap pesan Ibu 5M. Masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, satu lagi. Ya, nah, jadi kapan kita daftar? Yang jelas pesan Ibu, jangan daftar di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir. Silakan pertimbangkan dari sekarang. Kalau misalnya kalian sudah mantap, sudah dirasakan tidak ada pilihan lain, hanya satu-satunya pilihan prodi, tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh siapapun, daftar saat ini pun boleh. Toh dinanti-nanti juga untuk apa? Karena kita tidak punya pilihan lain selain satu prodi itu menjadi pilihan kita. Ya, tapi yang jelas daftar ketika kita memilih program studi, terutama yang bagi mereka yang akan memilih yang harus membuat portofolio, itu harus jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, jadi jangan mepet ketika daftar. Kemudian apakah ada instruksi dari sekolah? Tidak ada instruksi dari sekolah. Kapan kalian harus daftar? Yang ada pesan dari sekolah, pilihlah prodi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian, serta pilihlah prodi yang kalian senangi, yang kalian sukai, dan menjadikan passion untuk kalian pada saat kalian memilih prodi. Ya, itu mungkin untuk Bunga dan mungkin untuk anak-anakku sekalian yang lainnya. Gitu. Ya, oke. Ya, makasih Bu. Ya, mangga. Kemudian untuk dari Latifah, Pak Bu izin bertanya, yang ke IPB tahun kemarin keterima 2 orang, itu memang hanya 2 orang yang daftar atau bagaimana? Ya. Ya, ke IPB yang satu melalui SNMPTN, yang satu melalui SBMPTN, dan yang memilih pun hanya 2 orang itu, dan alhamdulillah dua-duanya keterima. Setelah sekian lama IPB, karena kita pernah diberikan surat cinta, lalu berapa tahun tidak tembus, alhamdulillah sekarang mulai. Jadi ke IPB 2 orang yang diterima dan yang daftar pun hanya 2 orang. Yang satu melalui SNMPTN dan yang melalui SNMPTN ini juga mendapatkan beasiswa full dari IPB. Sampai disediakan asrama, diberikan uang saku, itu yang ke IPB. Jadi beasiswa full yang satu, yang satunya lagi melalui SBMPTN. Bu, itu yang beasiswa dari IPB itu kita harus apply atau emang dikasih karena kita sekolahnya akreditasi A gitu? Kita yang apply. Oh, oke. Oh ya, itu ada pengaruh dari prestasi kitanya, misalnya harus nilainya tinggi baru bisa dapat beasiswanya, atau asal masuk IPB gitu bisa apply? Ada sebelumnya. Jadi sebelum masuk IPB sudah apply sebelumnya. Ya. Untuk sekarang yang dapat beasiswa seperti itu, ada yang juga dinamakan KIP kuliah dan sebagainya. Untuk KIP kuliah bisa sebelum dan bisa setelah diterima. Kalau setelah diterima di perguruan tinggi negeri, banyak beasiswa yang disediakan untuk kalian. Yang pertama tentu saja kalian harus berprestasi. Yang kedua kalian juga aktif di organisasi. Ada juga beasiswa yang keterbatasan ekonomi. Jadi ketika kita kuliah, banyak beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi, dan perguruan tinggi bekerja sama dengan pihak lain. Oke, ada pertanyaan berikutnya
dari Siti Biantari. Ya, izin bertanya Pak, Ibu, kalau akreditasi jurusan di kuliahan ngaruh nggak ya Bu? Itu pengaruhnya ke dirimu sendiri secara individu. Ya, kalau tadi yang Ibu jelaskan akreditasi sekolah, itu akreditasi SMA asal kita. Kita ada di kategori akreditasi A. Nah, untuk akreditasi jurusan itu tergantung perguruan tingginya masing-masing. Karena akreditasi itu biasanya menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat. Udah. Nah, maaf ya ini banyak gangguan ya, teman sendiri sepertinya di sini. Bu Heni, mohon klarifikasi ini dari mana nih? Dari Jenia. Oh, sorry. Mana ini Zenia ini mana? Naswa Jenia 12B. Mau tanya nih, kalau nilai yang diinput ke PDSI apakah sudah sesuai dengan nilai saya, Pak? Yang mana itu pertanyaannya? Di Japri, saya mau ganti nomor aja ini. Ganti nomor? Apa? Iya, jadi nilainya, Bu Heni klarifikasi aja nilainya sudah sesuai antara PDSS dengan nilai raport dan nilai yang di web. Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Gita, sedikit klarifikasi, anak-anakku sekalian, untuk jumlah nilai atau yang masuk ke dalam siswa eligible, kalian kan memperolehnya dari web, ya. Dari web. Nah, ternyata kalian menghitung juga dengan yang kalian miliki nilainya. Ternyata ada ketidaksesuaian jumlah. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar dengan yang dirapot. Nah, sementara untuk melihat kembali web sudah ditutup. Nah, mungkin nanti apakah nanti sore atau nanti malam kalian nanti akan diumumkan di grup ini, kalian bisa cek kembali apakah sudah sesuai atau belum, itu ya. Jadi nanti boleh kalian sesuaikan lagi, periksa lagi, dan itulah yang sudah dimasukkan ke dalam PDSS, ya. Jadi nanti dilihat lagi di webnya. Untuk sementara webnya sekarang ditutup dulu karena sedang update. Gitu. Tutup mungkin Pak Ahmad? Siap, Mangga. Mangga, lanjut Bu Gita. Silakan. Ya, jadi nanti setelah selesai, apakah sore atau nanti malam, kalian iseng, Mangga, coba lagi dibuka. Masih ada ketidaksesuaian atau sudah sesuai gitu. Bagi yang sudah sesuai ya sudah, tidak ada masalah. Ini bagi yang merasa belum sesuai gitu. Nah, Bu Gita dilanjut. Ini dari Ilman yang memilih FTG Unpad, kalau ada berapa nilai rata-ratanya. Nah, untuk menjawab ini, kami harus kerjasama lagi dengan pihak akademik karena di BK itu tidak ada nilai rapot. Ya, untuk rata-rata itu kami harus meminta dulu dari akademik. Kemudian kalau yang memilih Fakultas Teknik Geologi Unpad itu ada. Ya, memang tidak diterima semua melalui SNMPTN. Yang diterima itu melalui jalur SBMPTN. Kemudian yang mau konsul offline, mohon maaf, Ibu Selasa dan Rabu itu WFH, jadi tidak ada di sekolah. Kemudian Kamis atau jadi Ibu bisa menerima daring. Tapi jangan saat di pasar dan di dapur ya, itu teleponnya tidak akan terangkat atau terbaca. Ya, jadi kita janjian saja dulu jamnya, oke? Oke, siap. Kemudian tadi ada yang pertanyaan ini. Pak Sandi sudah sampai mana nih, Pak Sandi? Kita di set 2 jam apa 3 jam nih? Khawatirnya putus atau mati di tengah jalan ya? 15 menit lagi. 15 menit lagi kayaknya. Baik, pertanyaannya bertubi-tubi nih, alhamdulillah ya. Terima kasih. Teknik pertanian tuh. Apa namanya? Untuk atensi kalian. Yang jelas kalau nanya peluang, kata guru matematik, peluang itu selalu berdiri antara 0 dan 1 ya. 0 itu mustahil, 1 itu pasti kan gitu ya. Jadi peluang kalian mah 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya gitu ya. Jadi peluang selalu ada.
Nah, di situ perlu faktor X ya. Jadi bisa jadi ke jurusan tertentu tahun kemarin tinggi banget, tahun ini justru rendah banget karena orang pada takut. Bisa seperti itu. Atau sebaliknya, tahun kemarin rendah banget, tapi tahun ini jadi tinggi banget. Kenapa? Karena orang-orang yang rankingnya bagus-bagus pada ke situ semua. Nah, jadi di situ ada faktor luck ya, ada faktor keberuntungan. Nah, di situ perlunya doa, perlunya usaha lain begitu ya. Maka pastikan disempurnakan ya ikhtiarnya. Baik, mau ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Gita atau Bu Heni. Pertanyaan dari Siva Kania. Bapak Ibu, Siva bertanya, pada tahun lalu di data yang ditampilkan tidak tertulis teknik pertanian dan teknik agroteknologi. Apakah itu tidak ada yang mendaftar atau tidak diterima pada kedua prodi tersebut? Jika di tahun sebelumnya tidak ada yang mendaftar, bagaimana pulangnya untuk tahun ini? Oke, untuk Siva, tadi rasa-rasanya Ibu sudah menjelaskan ya. Di tahun lalu apabila tidak ada yang diterima, tidak berpengaruh. Jadi kalian boleh pilih ke prodi yang tahun sebelumnya tidak ada yang diterima. Nah, untuk di teknik pertanian, ada yang mendaftar nggak? Ada. Ya. Untuk yang tahun lalu, untuk V20, tidak ada yang diterima di teknik pertanian atau di agroteknologi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan juga, mungkin nilai yang diperoleh oleh yang bersangkutan di tahun lalu kalah bersaing dengan teman-teman dari sekolah lain yang memilih jurusan tersebut. Tuh kemungkinannya. Jadi untuk saat ini, apabila ada rezekinya kalian memilih di situ dan nilai kalian lebih baik dari tahun yang lalu dan sesuai dengan mungkin persaingan yang sama dengan yang di ke teknik pertanian ini, nah bisa saja tidak menutup kemungkinan kalian akan masuk di prodi tersebut, gitu ya. Kemudian masih dari Raditya Pradipta. Itu ya untuk Siva, mudah-mudahan tidak puas. Siva bisa bertanya lagi nanti langsung. Boleh melalui Japri, boleh juga nanti di Zoom kembali. Oh ya, begini juga ada sedikit saran atau masukan untuk kalian. Ketika kalian ingin konsultasi offline, kemudian konsultasi offline itu dibatasi juga oleh hal-hal tertentu yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kemudian dari pihak sekolah juga tidak berani memberikan peluang untuk offline banyak-banyak karena nanti pihak sekolah juga akan ditegur oleh pihak dinas pendidikan apabila menerima konsultasi banyak-banyak. Jadi terlebih dahulu kita janjian. Apabila ternyata setelah janjian masih juga belum memungkinkan, kalian bisa juga berkelompok untuk Zoom seperti ini. Untuk Zoom seperti ini, tapi tentu saja dengan waktu yang dipersiapkan sebelumnya. Contoh, apabila misalnya ingin sambil melihat hasil nilai dan sebagainya, yang mana datanya ada di sekolah, jadi sebelumnya janjian dulu 1 atau 2 hari sebelumnya. Sehingga nanti kami bisa mempersiapkannya itu ya untuk yang mau konsultasi. Kemudian dari Radit ini saya bisa menjawab, Bu Heni. Tadi, nah untuk Radit, maka silakan Ibu Gita yang akan menjawab. Ya, Bu Gita. Radit. Ya, terima kasih Radit. Radit bertanya, FTI Jatinangor itu tidak ada, jadi tidak dimasukkan. Ya, maksudnya memang tidak ada yang memilih FTI Jatinangor di Google Form yang kemarin disebarkan khusus untuk eligible. Adapun ada yang memilih FTI Jatinangor itu di pilihan kedua. Ya, gitu Radit. Jadi belum ada yang memilih FTI Jatinangor, adanya FTI Ganesha dan FTI Cirebon. Ya, karena barusan sudah dicek lagi, kemudian untuk pertemuan terakhir
Nanti setelah ini ada pertemuan. Ya. Kemudian untuk Fabian, apakah ada data jumlah yang diterima SNMPTN untuk siswa SLM Bandung pada 2 tahun yang lalu sehingga kami bisa memperkirakan tren nilai rapot apakah naik atau turun? Baik, untuk Fabian, ini jelas kami harus bekerja sama lagi. Akan kami minta lagi datanya, data rata-rata untuk di 2 tahun terakhir, berarti tahun 2019. Ya, kita akan buka-buka lagi file-file lama. Aduh, rasanya jadi nggak move on nih, mundur-mundur terus nih untuk SNMPTN itu, tapi nggak apa-apa. Demi kalian, kami juga tanya cina guru BK-nya 3 tahun ke belakang. Aduh, datanya udah kemana? Ini kayak akreditasi aja di pertanyaannya kalian itu. Kalau istilah Sunda nama naon nyokcrok jero bahasa Perancis namanya. Jadi pertanyaannya sudah seperti pertanyaan akreditasi ya Pak Ahmad ya. Meni nyokcrok kieu. Waduh, album lama dibuka lagi, file lama dibuka lagi. Oke lah, aku mah nyokcrok. Nyosok jero ya katanya bahasa Perancis itu. Ya. Oke, begitu ya. Nanti Fabian, Ibu catat nih pertanyaannya. Minta yang 2019. Asal jangan jadi loncat kemana-mana ya. Nanti 2015 ditanya itu sudah beda lagi sistemnya. Udah gitu kan tidak pandeminya dulu mah. Kes beda deh. Sangat. Cukup dicukupkan saja ini. 4 menit lagi Pak Ahmad. Ya. Sampai jam 15 ya. Nampaknya cukup ya. Baik, jadi nanti ini bukan pertemuan terakhir, nanti bisa kita agendakan lagi. Tentu tidak harus semuanya ya. Bisa hanya separuh misalkan ya atau sepertiga sesuai dengan kebutuhan nanti dari kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi sekali lagi insya Allah pihak sekolah akan terus memfasilitasi. Misalkan nih, Pak kita ada 30 orang, pengen diskusi bukain line gitu ya. Nah nanti kita konfirmasi kalau guru BK-nya siap, kemudian data yang dimintanya ada, nah, tentu kita tinggal expose gitu ya. Supaya apa? Sekali lagi adalah untuk kejelasan bersama ya. Sangat penting untuk segera menetapkan pilihan supaya orang tahu kamu posisinya di mana sehingga nanti tidak bersaing dengan teman sendiri ya. Saran saya yang peringkatnya di atas buruan tetapkan. Udah tetapkan. Yang peringkatnya agak bawah-bawah nanti mohon menyesuaikan. Yang peringkatnya bawah banget ya silakan cari pilihan lain yang lebih rasional supaya kemudian kesempatan ini bisa kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, cukup ya? Baik, sudah tinggal 121 dari tadi 140 sekian, 146 tadi ya. Saya lihat di awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi demi sesi sudah kita lewati. Mudah-mudahan pertemuan